anu bisa bisa mimpin invokasi. Suaranya nggak keluar ya. Ya, soalnya nggak keluar. Ya, 3 menit lagi Pak Rudi kalau mau ke. Ya, Selamat malam Pak Bambang. Pak Bambang Muldoko, Halo, apa kabar? Jadi Hei, apa ki Zoom meetingnya yang gini Pak ini coba. Pak Pak Surya. Dani Pak Dani Enggak, ini Oh, Dani Pak Pak. Surya. ini hari Pak Surya Narayana. Baik, kita bisa mulai. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum. Salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bayu. Hari ini kita akan mengikuti studi bersama dengan Bapak Surya Naraya Dasa, membawa tema tentang apa itu waktu. Tentunya menurut Bhagavad Gita. Namun sebelumnya, mari kita awali acara ini dengan invokasi dari Teosofi yang akan dibawakan oleh Pak Rudi. Pak Rudi, kami Ya, persilakan. ya, terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari kita awali dengan invokasi. Sen, aku langsung. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak Rudi. Baik, Sama-sama. Bapak Ibu, kita langsung serahkan kepada Pak Surya. Pak Surya, di sini saya sudah siapkan juga apa Bhagavad Gita. Nanti di disebut aja nomor berapa, nanti saya akan mencarikan. baik Pak. Dimulai ini Pak. Baik, Ya Pak, silakan Pak. silakan. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, eh, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini yang begitu menurut saya indah begitu. Karena topik yang saya bawakan ini adalah terkait dengan Krishna sebenarnya begitu. Karena Bhagavad Gita itu disampaikan oleh Krishna. Dan semua kita tahu di sini telah belajar Bhagavad Gita bahwa Krishna itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi waktu itu juga akan apa yang Krishna katakan tentang waktu. Dan untuk itu izinkan saya berdoa kepada guru saya. Semoga acara ini lancar begitu dan saya meminimalis kekurangan atau kesalahan ucap terutama tidak menyinggung siapa-siapa dan semoga bermanfaat untuk kita. Namo Mispadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Kavi Chandra Swami. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti. Namaste Saraswati Dewi, Gauravani Pracarine, Nirvisesa Sunyavati, Pracaca Desatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasari Gaura Bhakta Brinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Mukam Karawati Wacam, Panggung Lam Hayate Kirim, Yat Kripa Tamaham Wande, Sri Guru Dinatarine. Jadi arti ayat yang saya bacakan itu adalah saya adalah lahir dalam kebodohan, kegelapan, tidak mengetahui apapun. Namun atas pelita atau cahaya obor pengetahuan yang diberikan oleh Sang Guru, saya dapat sedikitnya mengerti apa makna hidup di dunia ini. Demikian kurang lebih arti daripada doa tersebut. Karena itu bersujud lagi sama Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jadi Krishna sangat dihormati oleh Dewa Brahma pun. Dan mantra tadi juga diucapkan oleh Dewa Brahma dan kemudian diberikan kepada murid-muridnya sampai sekarang. Jadi perguruan ini adalah perguruan dari Brahma Gaudeya Sampradaya. Sampradaya itu artinya suksesi dari guru ke murid. Dan itu dimulai dari Dewa Brahma sendiri. Jadi apa yang menjelaskan tentang Krishna itu tidak lain adalah Resi Vyasadeva yang murid daripada putra Dewa Brahma yang bernama Resi Narada. Nah, terkait dengan topik ini yang judulnya adalah kala sebenarnya atau waktu. Kalau bahasa Inggrisnya kita mengenal time. Jadi itu apa sebenarnya time itu, waktu itu. Jadi kita bahas di sini secara umum garis besar begitu. Karena kalau detail sekali itu ada perhitungan detik seperti itu dan terkait dengan atom, ruang, waktu, apa namanya, itu berkaitan gitu. Namun karena ini Bhagavad Gita yang terkait hal ini, apa di mana posisi daripada waktu itu begitu. Jadi ada 5 hal besar dalam Bhagavad Gita, topik begitu. Yang pertama itu adalah Iswara, yaitu Krishna sendiri, atau Begawan, ataupun Tuhan. Yang kedua, jiwa. Jadi makhluk hidup yang semua bernapas atau yang ada di bumi ini itu disebut
jiwa. Bahkan pohon pun itu adalah jiwa sebenarnya. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah uh, alam material, seperti bumi ini, unsur-unsur alam, bumi, rapo, nalo, wayu, itu disebut prakriti begitu. Nah, yang keempat inilah topik kita adalah kala, waktu, sang waktu. Yang kelima adalah uh, karma. Jadi ada 5 poin dalam pokok kita, dan itu berkaitan semua sedemikian rupa, sehingga penciptaan alam semesta ini komplit sebenarnya. Dan sesungguhnya kenapa ada alam semesta yang diciptakan. Nah, itu terkait dengan begitu banyaknya jiwa, karena jiwa-jiwa itu adalah sebenarnya bagian dari Krishna, energi Krishna yang eh, kekal, tapi dia terpisah begitu. Lepas dia seperti tidak eh, berada di dalam Tuhan itu sendiri begitu. Sedangkan Tuhan memiliki tempat yang khusus, tempat yang disebut itu istilahnya adalah seperti bahasa Indonesia itu adalah spiritual, alam spiritual begitu. Dan dia juga disebut Vaikunta. Vaikunta itu adalah artinya bebas kecemasan. Sama sekali tidak ada kecemasan. Sedangkan alam material itu penuh kecemasan. Seperti yang kita pelajari terdahulu, saya mengatakan itu Vitaraga Baya Kroda. Jadi ada baya begitu, ada ketakutan di sini. Seperti kenapa kita ada di sini. Itu kemarin kita sudah ulas. Dan juga eh, ada keterikatan di sini. Jadi ada kesalahpahaman. Dan semua ciptaan itu terkait dengan waktu dan masa begitu. Jadi semua dipengaruhi oleh waktu. Jadi seperti kita umur kita seperti itu, kita berpikir dengan waktu yang kita miliki dan waktu yang kita sudah habiskan begitu. Jadi inilah topiknya, saya membahasnya, saya kaitkan dengan uh, manfaat daripada waktu itu atau orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik. Jadi tujuan daripada semua yang kita lakukan di dunia ini, seperti kita berpikir, kenapa saya ada di sini begitu? Lalu nanti saya kemana? Jadi itu semua wajar orang berpikir begitu. Lalu karena ketidaktahuan, itulah yang menyebabkan takut. Seperti kita, kalau kita tidak ketahui, kita cemas. Bagaimana begitu? Jadi kalau kita benar-benar tahu, hilanglah kecemasan kita. Oh, saya tahu begitu. Jadi itulah sebenarnya Krishna memberitahu kita bahwa di Bhagavad Gita itu jelas sekali aham aham ricusa. Aku adalah maut begitu. Paras caham. Jadi maut itu kematian itu dan dia sebenarnya maut itu begitu. Seperti contoh harimau, dia membawa anaknya ataupun kucing, dia membawa anaknya itu dengan mulutnya begitu, dipindahkan anaknya begitu. Tapi bagi binatang yang lain takut sekali dengan mulut harimau ataupun tikus itu takut sama kucing begitu. Karena dia akan digigit, dibunuh. Tapi anaknya dia dipindahkan dengan mulutnya. Jadi kematian itu adalah Krishna. Jadi dia memindahkan kita dengan mulutnya begitu. Akulah maut itu begitu. Jadi kalau kita mengerti Krishna, kita kalau maut datang, kita seperti digigit oleh seperti kucing menggigit anaknya begitu. Karena itulah di agama lain
Seperti Yesus mengatakan Bapa begitu. Jadi kita anak-anaknya begitu. Mau dipindah apa tidak? Jadi kalau di sini tempatnya ini sebenarnya buruk begitu. Dan kita juga selalu menghitung waktu, cepat sekali waktu itu, begitu tahu-tahu tahun baru begitu. Dan ini kenapa waktu yang saya pilih itu, karena saya teringat juga kaitannya sangat penting waktu itu. Dan Pak Rudianto mengabari saya, Pak Ketut bisa isi begitu. Karena ini akhir pertemuan di bulan ini. Dan Desember kita rasanya libur ya Pak David ya. Jadi full. Karena itu terima kasih Pak Rudianto memberikan kesempatan buat saya sebagai saya rasakan suatu penghormatan begitu. Diisi Sama-sama, sama-sama Pak. ya mengisinya di akhir acara kita dari mungkin setahun sudah begitu. Ya, Demikian juga berbahagia kita semua dalam hal spiritual ataupun bakti sebenarnya tidak ada libur begitu. Tapi karena kita memiliki badan jasmani begini, keterbatasan, kita juga dibatasi oleh waktu begitu. Dan itulah kenapa kita pelajari waktu. Dan ada beberapa anjuran-anjuran yang saya dapat dari kitab suci bahwa apa yang dikatakan oleh para orang suci tentang waktu. Jadi dikatakan ayur harati wai pungsam astam yam aso. Jadi arti daripada ayat itu bahwa umur manusia, jadi seiring dengan terbenam dan terbitnya matahari, seperti itu, umur kita dikurangi begitu. Jadi matahari ini dari hitungan umur kita hitung dari perputaran matahari begitu. Ayur harati wai pungsam. Jadi terbit tenggelam matahari kita selalu tiap hari itu berkurang umur kita begitu. Tapi ada kelanjutannya itu eh, tasyarte yat kesano nityam utama sloka wartaya. Itu dibilangnya kecuali, ada kecuali. Lalu siapa yang memiliki kekecualian? Yaitu orang yang memanfaatkan waktunya itu di sini ada sebutan utama sloka wartaya. Wartaya itu artinya warta, kabar gitu, mengabarkan ataupun mendengar kabar tentang Krishna gitu. Jadi orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk membicarakan Krishna ataupun mendengarkan tentang Krishna, dia akan menjadi dapat keabadian begitu di luar perputaran waktu begitu. Jadi siklus waktu itu seperti jantra begitu, lahir, usia tua, penyakit, kematian, kemudian lahir lagi, usia tua, penyakit, terus seperti itu. Jadi sesungguhnya penderitaan yang utama itu adalah itu. Itulah persoalan sebenarnya yang serius. Selain itu, persoalan itu adalah sebetulnya kecil. Jadi yang lain daripada yang diselesaikan itu seperti uh, apa ya namanya kerugian begitu. Kalau orang dia tidak memikirkan problem daripada kelahiran berulang-ulang, kita akan mengalami seperti dua begitu. Sesungguhnya secara konstitusional aslinya kita tidak bisa dua. Jadi sang jiwa itu tidak pernah dua. Dia juga tidak mati. Nan hayate hanyamane sarire. Yang mati itu adalah badan. Itu yang disebut oleh Krishna. Jadi kita saat ini menerima seperti seolah, oh saya akan tua begitu, oh saya sakit. Kita terima begitu, oh semua orang juga begitu. Oh saya nanti mati. Jiwa tidak pernah mati. Jadi itu sabda Krishna dalam Bhagavad Gita kita diberitahu
kamu tidak mati begitu. Tapi badan inilah sebenarnya seperti pakaian. Jadi badan badan ini adalah sebenarnya benda mati. Kalau jiwa pergi, nah, jadi mayat. Jadi mayat itu kalau di India ataupun paham dari Weda itu dibakar begitu. Seperti pakaian itu sudah usang begitu. Tidak usah sebenarnya disimpan lama-lama gitu. Karena itu berasal dari tanah, air, api begitu, ether itu yang dikatakan oleh Krishna. Bumi, Apo, Nalo, Vayu, Kam. Mano, mano itu pikiran, mano budi, eh, cerdasan, ahangkara, ego. Itu lebih halus lagi begitu. Jadi yang kasar ini adalah unsur tanah, unsur air, api lebih halus. Dan ada akasa itu lebih halus lagi. Dan pikiran itu lebih halus lagi. Kemudian kecerdasan lebih halus lagi. Dan ego lebih halus lagi. Dan yang lebih halus, sangat halus sekali itu adalah jiwa. Itu dalam kitab suci disebut eh, atma, yaitu ada ukurannya juga itu. 1/10.000 ujung rambut begitu. Kita tidak bisa melihatnya. Jadi saya beberapa hari yang lalu diminta memberi kelas juga. Kebetulan topiknya saya diberikan, bukan saya yang memilih, bahwa gugurnya eh, apa namanya Aswatama sebenarnya begitu. Gugurnya putra Pandawa. Jadi Aswatama itu sempat melepaskan Pramastra. Jadi seperti bom atom halus begitu. Dan dia mencari sasarannya tepat, tidak meleset kalau itu senjata dilepas. Dan itu halus sekali. Dan itu masih material sifatnya. Sedangkan bom atom sekarang itu lebih kasar. Jadi bahannya bumir, apo, nalo. Jadi itu lebih kasar, nampak itu chemical, kimia begitu, seperti uranium, seperti itu. Dan itu juga termasuk bumir, tanah. Dan susunan alam semesta ini juga terdiri dari itu. Bumi, Rapo, Nalo, Vayu, Kam. Nah, seperti begitu halus, sehalus pikiran begitu. Ada pikiran, Pak David memiliki pikiran, tapi saya nggak bisa lihat. Apakah pikiran saya bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Demikian. Begitu halus, tapi ada. Seperti umpamanya aroma bunga, kecium dari jarak jauh, lalu kita tidak bisa melihat yang membawa aroma itu begitu. Nah, demikian halusnya, jadi zaman dulu dikembangkan pengetahuan halus dan itu terkait juga dengan waktu. Seperti sekarang orang menembakkan rudal itu kecepatannya dihitung, waktunya berapa, dia akan sampai di suatu tempat begitu. Tapi zaman dulu kecepatan daripada senjatanya itu melebihi pikiran begitu. Jadi sangat hebat begitu. Nah, itulah yang dikembangkan dan mereka semua mengaitkan dengan waktu. Karena waktu itu juga adalah Tuhan sendiri begitu. Jadi semua tidak bisa terlepas daripada Tuhan. Jadi ada istilah-istilah di Bogor kita, Pak David, itu seperti di Bhagavad Gita bab 10 ayat 33. Ada ayatnya aksaranam akarosmi. Aksaranam akarosmi. Itu Krishna mengatakan di antara semua aksara, aku adalah huruf A. Gitu. Seperti kita di Jawa ada Anacaroko, kan A pertama begitu.
Jadi itu Krishna huruf A, aku adalah huruf A begitu. Aham ewak saya kalau. Jadi aku adalah waktu yang kekal, yang tidak dapat dimusnahkan. Jadi itulah sabda Krishna. Dan dialah yang menyatakan diriku ini adalah waktu. Jadi mercu sarwa haras caham. Aku adalah maut begitu. Dan juga disebutkan kalah kalayatam aham di antara makhluk, di antara penakluk, aku adalah waktu. Jadi tidak ada orang yang bisa melawan waktu. Karena itulah perkasanya waktu itu begitu. Kita juga sering kehabisan waktu seperti itu. Nah, kalau sekarang kita memahami betapa mahalnya waktu, rela nggak Anda kehilangan waktu? Jadi tujuan kita menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu akan berjalan terus, kekal begitu. Diri kita juga kekal, terus kemana kita? Begitu. Karena itulah Krishna membimbing kita gunakan waktu begitu dengan baik. Karena itu sabda-sabda Krishna, banyak sekali sabda Krishna untuk membimbing kita supaya kita tidak menderita sebenarnya. Dan saat ini mungkin kita sedang menderita, tapi sebenarnya dalam bentuk manusia kita sadar, kita ingat bahwa waktu yang disediakan kamu sudah gunakan nggak dengan baik. Seperti itu kita bertanya pada diri kita. Jadi orang-orang suci selalu dia berpikir bahwa sudah sehari habis waktu saya belum berserah diri pada Tuhan. Besok lagi dia ingat, saya sudah sehari menghabiskan waktu saya seperti itu, dan waktu itu sangat cepat sekali begitu. Jadi orang-orang yang cerdas, dia menggunakan waktunya. Ada seorang Chanakya Pandit namanya, dia mengatakan sehari ataupun waktu yang 1 menit pun tak bisa kita dapatkan walaupun kita punya uang yang banyak sekali untuk menebus, tidak bisa. Itu dibanding kerugiannya yang kita boroskan waktu yang begitu berharga. Jadi ada hitung-hitungan seperti kita hidup 100 tahun. Berapa lama kita tidur? Mungkin separuhnya. Jadi seperti itu. Itu telah kita habiskan untuk tidak sadar, kita tertidur. Terus masa kanak-kanak, waktu kita habiskan. Belum juga kita menyadari siapa diri kita, kemana kita nanti, kita lupa. Dan kemudian kita sibuk bekerja, mencari nafkah, dan terus kita konsen pada apa yang kita kerjakan, dan kita lupa dengan diri kita, kemana saya nanti. Jadi orang-orang zaman dulu, resi-resi ataupun yogi, dia mengerti hal ini. Karena itulah dia tidak mau memboroskan waktunya. Jadi pernah suatu ketika Raja Inggris, dia masuk wilayah India, dia ketemu orang-orang yang bertapa meditasi seperti itu. Dia tertawa begitu. Ngakak dia ketawa, kamu habiskan waktumu seperti ini begitu. Jadi saya sudah taklukkan semua wilayah di seluruh dunia sepanjang matahari terbit itu adalah wilayahku begitu, Raja Inggrisnya begitu. Jadi kebalik dari sisi yogi-yogi ini juga dia yang ketawa begitu. Saya sudah lewatkan apa yang sebenarnya yang kamu rasakan itu. Saya ini sudah santai begitu. Kamu belum santai begitu. Jadi memang raja itu dalam berdebat itu dikalahkan oleh para pertapa begitu. Dia happy begitu. Tapi kamu belum happy. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi siapa yang sebenarnya menggunakan waktu,
siapa yang sebenarnya tidak menggunakan waktunya. Juga ada contoh uh, seorang profesor, dia naik perahu. Ini ceritanya kisah di suatu daerah di India. Kemudian profesor ini bawa tas mentereng sekali, ada buku banyak begitu. Jadi tukang perahunya mempersilahkan, duduk tuan, silakan. Oh, terima kasih. Kamu selalu di sini di perahumu ya. Ya tuan. Kamu pernah belajar? Belum. Nah, kamu tahu tentang uh, biografi apa aja? Banyak pertanyaan profesor itu. Saya tidak tahu tuan. Oh, kamu sudah menghabiskan waktumu untuk begini saja begitu. Jadi seperti itu profesor itu selalu mentertawakan dia begitu. Terus di suatu tempat yang jauh kemudian ada badai. Kuat sekali badainya. Kemudian sang ini perahunya ini, nah pada perahunya dia bertanya, Tuan sudah belajar berenang? Oh belum, saya belum belajar berenang. Ya uh, habislah waktu Anda begitu. Jadi silahkan tolong diri Anda begitu. Karena itu akan terbalik ininya perahunya dan sang profesor merasa kaget sekali dia tidak mempersiapkan hal yang penting begitu. Seperti itu kisah hidup itu kalau kita tidak mempersiapkan yang sangat penting yaitu tentang transformasi, artinya tentang reinkarnasi atau next life kita tidak kita persiapkan gitu. Jadi itu pentingnya kita belajar mengerti apa sebenarnya tujuan hidup ini. Itulah Bhagavad kita memberi anjuran mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya begitu. Jadi kematian itu sebenarnya waktu yang sangat baik begitu. Di saat itulah kita mempersiapkan diri. Karena ini semua topik ini berasal dari kisah Resi Parikesit. Dia sebelumnya memang raja, tapi kemudian dia juga menjadi orang suci. Dia mempersiapkan kematiannya di saat dia sudah mendapat kutukan dari seorang putra resi juga karena dia melakukan kesalahan, dia memberi penghinaan kepada ayah daripada putra resi itu dan putranya mengutuk Parikesit supaya dia waktu seminggu kamu akan meninggal dari hari ini begitu. Dan Parikesit dia terima kutukan itu. Padahal dia seorang raja yang agung, dia bisa menolak kutukan itu begitu. Dia sanggup menolaknya. Tapi nah ini baik sekali buat saya. Saya akan siap-siap untuk kembali kepada Tuhan. Nah saat itulah Parikesit mencari guru. Nah, banyak sekali yang menawarkan apa yang harus dikerjakan oleh Parikesit yang terbaik karena sisa waktunya hanya 1 minggu. Tapi itu sudah pasti begitu. Nah itu bandingannya dengan kita, kita kelihatannya mungkin lama waktu kita, tapi kita tidak tahu kapan begitu waktu itu begitu. Dan Parikesit Maharaj dia bertemu gurunya Sukadewa Goswami, putra dari Resi Abhyasa. Jadi karena itulah dia diajarkan cara meditasi begitu. Nah, itu yang kisah ini sebenarnya melatar belakangi bahwa dia sangat baik menggunakan waktunya mendengarkan tentang Krishna. Jadi gurunya mengajarkan adalah siapa itu Krishna begitu. Bagaimana dia menciptakan banyak pertanyaan dari Parikesit Maharaj. Yaitulah kitabnya yang disebut Srimad Bhagavatam. Jadi sebenarnya nanti akan terbit buku ini bagus sekali dibaca karena penuh dengan cerita dan diberi ulasan tentang bagaimana menggunakan waktu, lalu bagaimana kita mencapai kesempurnaan,
bagaimana kita terus mengingat Krishna dan akhirnya kita mencintai Krishna. Dan itu sebenarnya tujuan kita menggunakan waktu. Ada perhitungan-perhitungan yang di kitab suci tentang waktu. Kalau saya uraikan itu lebih rumit sekali karena tentang detik ataupun menit itu diuraikan dalam kitab itu sampai hari, kemudian minggu, bulan, terus tahun seperti itu. Ada usia-usia seperti para dewa memiliki umur yang lebih panjang, seperti kita dengan nyamuk begitu, kita umur kita lebih panjang, nyamuk lebih pendek. Jadi semua diuraikan dalam Bhagavata Purana itu begitu. Tapi kalau makhluk-makhluk yang waktunya singkat, dia langsung mati. Seperti kita bangun pagi, buka pintu, ada laron yang berantakan, meninggal karena dia mencari sinar begitu, sinar lampu begitu. Dia berebutan dia mencari sinar itu. Mungkin dia bahagia sekali dia melihat lampu begitu. Tapi dia akhirnya dia jatuh, dia mati. Tapi dijelaskan dia cepat sekali lahir lagi begitu. Dia lagi menjadi ulat, lagi dia terbang, nanti dia mati lagi. Dia cepat sekali kembali lagi seperti itu. Tapi manusia, dia meninggal, itu ada alam lain lagi yang dia dapatkan. Gitu. Dan sampai ada juga susunan planet dewa, para dewa, dia tinggal di sana cukup lama sekali. Tapi dia juga ada kecemasan, karena termasuk dunia material. Nah, kita ini sebenarnya ditawarkan oleh Krishna supaya kita nanti kita bebas dari waktu. Jadi di alam Krishna itu waktu itu karena dia, waktu itu adalah dia. Di tempat dia itu waktu itu tidak mengganggu lagi begitu. Kita sepenuhnya sempurna di sana. Jadi banyak info tentang bagaimana cara mencapai Krishna. Itulah sebenarnya ajaran Krishna. Ini bukan suatu agama, tetapi apa yang diajarkan oleh Krishna itu sudah miliaran tahun dan semua ajarannya sama. Tidak ada pernah perubahan begitu. Seperti Krishna mengatakan, man mana bawa mat waktu yajimam namaskuru. Krishna mengatakan, ingatlah, selalulah berpikir tentangku. Itu miliaran tahun pun itu sudah disabdakan seperti itu, tidak pernah berubah. Sarwa Dharman Paricaja, Mam Ekam Saranamuraja. Jadi Krishna mengatakan, serahkan dirimu kepadaku, aku akan beri kamu moksa isami masucaha. Saya akan beri kamu pembebasan moksa, jangan khawatir. Jadi jelas sekali Krishna minta seperti itu. Jadi semua isi Bhagavad Gita itu, isi intinya adalah penyerahan diri. Jadi inilah yang kita pelajari, bagaimana caranya kita menyerahkan diri. Ini ada satu teknis begitu. Karena sulit sekali kita, sebenarnya kenapa kita takut menyerahkan diri pada Krishna, karena kita selalu dikuasai oleh yang sebetulnya bukan Krishna, melainkan ilusi begitu. Jadi kita diikat oleh ilusi, oleh khayalan, dan lalu kita frustrasi. Selalu kita takut begitu. Jangan begini, jangankan begitu. Jadi ketakutan itu bikin kita trauma. Sehingga ketika Krishna menawarkan kita, kamu serahkan dirimu padaku, tapi kita juga takut. Seperti kita ketakutan seperti yang kita alami di dalam ilusi begitu. Tidak. Jadi Krishna sebenarnya bukan ilusi. Dan Krishna mengatakan tatayam ca awataraste begitu. Aku muncul sebagai avatar Arjun begitu. Wo bara cihir saya. Jadi wo itu artinya dunia. Bara itu artinya beban. Cihir saya. Aku hilangkan beban dunia ini. Karena itu dia turun begitu. Dia datang Krishna untuk juga kita memiliki beban yang berat sekali begitu. Dan bagaimana kita bisa
menjadi ringan, seringan-ringannya. Saat ini semua orang berpikir, aduh, kita berat untuk diri kita, badan kita sendiri yang kita bawa pun kita berat sebenarnya. Memikirkan anak, cucu, kerabat, mungkin kalau orang menjadi pemimpin seluruh rakyat dipikirin betapa beratnya dia. Tapi begitu kita ditawar oleh Krishna, bagaimana kalau saya bantu kamu supaya kamu ringan? Tapi kita tidak mau. Jadi seperti itulah mental kita di dunia ini, dan semua orang uh, menjauh begitu. Orang-orang yang dekat pada Krishna, dialah sebenarnya yang beruntung begitu. Sangat beruntung. Seperti banyak kisah-kisah seperti Drupadi, Arjun, Arjuna, semua bebannya itu diringankan oleh Krishna. Akhirnya dia kembali pada Krishna, dan di dunia Krishna sangat damai di sana. Karena di sana tidak ada orang iri hati, tidak ada orang malas di sana, tidak ada orang, semua sempurna di sana begitu. Demikian waktunya saya akhiri untuk kita tambahi dengan diskusi tentang terkait dengan waktu dan keabadian. Nah, terima kasih telah mendengarkan paparan saya. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, saya serahkan kepada host Bapak David. Mungkin ada yang bertanya, berkomentar, atau menambahi. Saya sangat berterima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Kita diskusi. Dipersilakan. Ayo. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ananda. Ya, jadi ini sangat baik sekali mengenai pengetahuan waktu. Maaf, mungkin suaranya agak didekatkan. Ya, karena jauh ini dengan laptop. Ya, Ya. jadi mengenai waktu itu sangat baik sekali kita dibahas oleh Pak Surya Narayan. Kalau melihat tadi, saya mendengar waktu itulah maut. Nah, jadi mohon penjelasannya, yang dikatakan maut itu yang bagaimana sih waktu itu? Nama lain waktu mungkin bisa juga disampaikan yang berhubungan dengan Krishna. Apa itu waktu itu hari? Hari itu apa Krishna? Mohon penjelasannya Pak Surya. Mohon maaf ini. Karena waktu itu ada 7 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, maut apakah salah satu itu dipilih maut? Hari ini Anda akan pulang. Nah, itu. Mohon penjelasannya, Pak Surya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi karena matahari itu adalah mata daripada Krishna. Jadi beliau juga berwujud dalam wujud waktu yang juga bentuknya dan hari ini, hari itu nama Krishna sebenarnya. Jadi seperti kita mengenal hari Senin, hari Selasa. Jadi nama Krishna yaitu hari. Jadi hari itu tidak lain daripada Krishna. Jadi orang yang ingat dengan hari itu adalah Krishna. Dia sudah memulai mendekat begitu, mencintai Krishna. Dan Krishna juga dekat sama dia. Itulah manfaatnya mengerti pengetahuan tentang Krishna. Jadi zaman dulu ada para resi, Krishna bersabda, Tegire Munayo Tegre. Tegre itu artinya lampau sekali. Munayo itu artinya para resi. Jadi resi-resi itu mencari perlindungan
yaitu Bhagavatam Adoksajam. Adoksajam itu nama dari Krishna yang artinya tidak terjangkau oleh pikiran, indera-indera kita. Jadi di luar kemampuan nalar kita. Gitu. Itu yang disebut Adoksajam. Bhagavatam itu adalah Tuhan. Jadi dia berlindung kepadaku begitu. Dengan pengetahuan tentangku dan pertapaan, dia akan disucikan. Jadi itu sabda Krishna. Jadi cari zaman miliaran bahkan tak bisa kita bayangkan. Itu sabda dari Krishna. Jadi sudah dikatakan dari dulu orang berlindung kepadaku. Begitu. Karena Krishna disebut Satwam Wisudam Satwam Semaya. Semaya itu artinya mendapat manfaat tertinggi karena perlindungan kepada Sang Begawan ataupun Adok saja. Dia mendapat manfaat tertinggi dari berlindung begitu. Jadi itulah orang-orang cerdas, dia mencari perlindungan kepada Krishna ataupun Adok saja. Puto Puto itu artinya suci begitu. Dia akan mencapai kesucian begitu. Jadi dari dulu banyak sekali orang-orang tercerahkan gitu. Itu sabdanya. Jadi dia bebas dari maut begitu. Saat kematian itu dia menantikan bahkan kematian itu menarik bagi dia gitu. Jadi makin dekat kematian itu dia makin happy karena saat itulah saya pulang begitu ke dunia rohani. Demikian Bapak saya bisa jelaskan. Terima kasih banyak Pak Surya. Silakan, mungkin ada tambahan atau mau dikejar pertanyaannya lagi. Oke, nggak ada. Silakan, ada yang lain? Boleh saya tanyakan, sharing aja. Oh, oke. Silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Pak Surya tadi menjabarkan tentang jiwa. Jiwa menurut pengetahuan saya saat dengan ajaran Jawa bahwa jiwa itu ada waktunya. Selama jiwa masih berpakaian, seperti apa yang dijabarkan tadi itu Pak Surya, dan itu masih bisa dikenali dan masih ada wujudnya. Tapi di ajaran Jawa, teman, bahwa urip kang dadi cayaning Gusti itu, kalau jiwa itu sudah tidak bisa dikenali, ya kembali ke asalnya, yaitu cahaya. Cahaya, kembali ke cahaya. Mungkin ajaran teosofi pun demikian juga. Demikian juga bagaimana kita. Nah, jadi mengenai jiwa itu bagaimana, dan apakah jiwa itu juga masih bernapas seperti manusia lain yang masih hidup seperti kita ini. Mohon pencerahannya Pak. Matur nuwun. Baik, Pak Joko, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali. Sesungguhnya kita bersifat rohani. Jadi kalau badan material ini, badan memerlukan jantung, bernapas, memerlukan oksigen, udara. Karena ini material, udara juga material. Sedangkan diri kita sebenarnya bukan material.
Jadi kita tidak memiliki seperti jantung yang kita sekarang ini. Itu Brahma sendiri mengatakan Iswara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Vigraha artinya bentuk. Satchit Ananda. Jadi ada unsur spirit. Jadi kita tidak sama sekali berbentuk spirit, berbentuk material. Sesungguhnya badan kita ini sat, yaitu kekal, cit, itu penuh pengetahuan, ananda, itu artinya penuh kebahagiaan. Kalau kisah di sini sekarang ini badan kita ini asat, jadi badan yang sementara. Nah, cit itu kita dihubung oleh material, sehingga itulah yang menyebabkan kita bodoh, tidak tahu, karena gelap. Ini tempat kegelapan dan tempat kebodohan. Ananda, kita tidak berbahagia. Sesungguhnya kita sepenuhnya bahagia. Karena kalau kita mendapat badan material, itulah problemnya. Jadi kalau kita kembali ke kesadaran murni kita memiliki Satchit Ananda, itu badan rohani kita. Jadi seperti contoh, saya tidur malam ini, nanti badan yang halus itu aktivitas, melakukan aktivitas karena sang jiwa aktif begitu. Jadi badan jasad saya yang di kasur, saya lupa dengan badan yang berbaring di kasur. Mungkin saya bertemu si A, si B, mungkin berperang dalam mimpi ataupun macam-macam lah Pak. Gitu. Kemudian sesudah aktivitas kita itu selesai, kita bangun